Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dan setelah meminta izin kepada Ranti, istriku, aku dan Raka, si anak tiriku itu pun pergi berliburan berdua. Untuk pertama kalinya aku dan Raka pergi liburan berdua setelah hampir 4 tahun aku menjadi ayah tirinya. Sungguh sebuah momen yang sudah sangat lama aku tunggu. Setidaknya sejak aku mulai jatuh cinta kepada Raka, anak tiriku itu yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Bagaimanakah kelanjutan kisahku bersama Raka? Mampukah aku menaklukkan hati Raka? Atau justru aku akan kehilangan keduanya, istriku dan juga Raka? Simak lanjutan kisahku bersama anak tiriku yang tampan sampai selesai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya, terima kasih atas segala dukungan, masukan, saran, dan motivasinya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami, serta tentu saja berbagai fitur-fitur menarik lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silahkan berlangganan ya. Terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua. Aku sengaja mengatur tempat liburan kami ke sebuah pulau eksotik yang berada di tengah lautan dan berada di daerah yang cukup terpencil. Pulau itu juga terkenal dengan suasana romantisnya. Perjalanan kami tempuh dengan menaiki pesawat, lalu memakai travel dan kemudian menaiki sebuah kapal feri kecil untuk menuju pulau tersebut. Pulau itu ternyata memang indah. Ada banyak pengunjung dari berbagai daerah yang datang ke pulau itu. Bahkan ada banyak pengunjung dari luar negeri. Di pulau itu juga terdapat tempat penginapan untuk para pengunjung yang bermalam di sana. Aku memang sengaja mengambil penginapan 1 kamar untuk kami berdua bersama Raka selama 3 malam. Selain tempat penginapan, pulau ini juga menyediakan beberapa tempat hiburan dan juga pusat penjualan oleh-oleh. Satu-satunya kelemahan pulau ini hanyalah jaringan internetnya yang tidak memadai, bahkan untuk jaringan teleponnya saja sangat susah. Tapi itu tidak jadi masalah bagi pengunjung. Bukankah tujuan berliburan itu adalah untuk melepaskan diri sejenak dari segala rutinitas, terutama yang berhubungan dengan dunia internet. Dan aku justru menyukai hal itu. Karena dengan begitu, untuk sementara aku tidak akan terganggu oleh bunyi dering handphone. Dan aku bisa fokus untuk menjalankan misiku untuk bisa mendapatkan Raka. Kami sampai ke pulau itu saat hari menjelang senja. Pemandangan matahari yang hampir tenggelam menyambut kami. Sebuah pemandangan yang indah yang menjadi daya tarik tersendiri di pulau non-eksotik tersebut. Karena hari yang sudah mulai gelap, kami langsung saja menuju kamar penginapan yang sudah aku pesan sejak tadi.
Om hanya pesan satu kamar, jadi nggak apa-apa kan kita tidur sekamar? Tanyaku pada Raka saat kami sudah berada di dalam kamar tersebut. Ya nggak apa-apa sih Om, hitung-hitung untuk menghemat juga kan? Balas Raka penuh pengertian. Meskipun tujuan utamaku menyewa hanya satu kamar adalah agar aku bisa selalu bersama Raka dan agar aku punya banyak kesempatan untuk bisa menaklukkannya. Om sudah pesankan makan malam buat kita dan sekaligus beberapa minuman berat. Ucapku sedikit terbata. Maksudnya minuman beralkohol? Tanya Raka ragu. Iya, kita kan kesini mau bersenang-senang Raka, jadi sekali-kali bolehlah, jawabku santai. Tapi aku tidak biasa minum Om, ucap Raka lugu. Udah, tenang aja, kita nggak usah ceritakan hal ini sama ibu kamu. Ini cukup jadi rahasia kita berdua. Lagi pula kan cuma sekali ini. Balasku berusaha membujuk Raka. Aku berharap dengan sedikit minuman bisa membuatku lebih berani untuk mengungkapkan perasaanku kepada Raka. Dan juga tentu saja aku berharap agar Raka lebih mudah ditaklukkan. Selesai mandi dan makan malam, kami pun berjalan-jalan sebentar menyelusuri pantai sambil menghirup udara segar. Setelah merasa cukup capek, kami pun kembali ke penginapan. Aku mulai membuka minuman yang sudah aku pesan sejak tadi. Tapi aku nggak biasa loh Om, ucap Raka saat aku menyodorkan minuman itu padanya. Udah, coba aja, enak kok. Balasku meyakinkan. Dengan sedikit ragu, Raka mulai menenggak minuman tersebut dengan perlahan. Aku pun ikut melakukannya. Aku menghidupkan layar televisi yang ada di dalam kamar tersebut, memutar sebuah film romantis hanya untuk memancing suasana. Aku mulai mengajak Raka mengobrol sambil terus menawarkan minuman padanya. Raka mulai hanyut dalam suasana romantis itu. Dia terlihat sudah dalam pengaruh minuman tersebut. Aku mulai melakukan aksiku, pelan namun penuh perasaan. Adegan romantis dalam film yang aku putar juga membantu untuk aku lebih mudah menguasai keadaan. Aku menjadi lebih leluasa menguasai Raka. Apalagi pengaruh minuman itu cukup membuatku semakin berani untuk bertindak. Kamu sangat tampan Raka, kamu begitu gagah. Om menginginkan kamu malam ini. Rayuku dalam usahaku memulai aksiku terhadap Raka. Raka hanya terdiam. Dia sepertinya benar-benar telah terbawa suasana. Dan aku memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Aku tidak ingin malam ini berlalu begitu saja. Aku harus bisa mendapatkan Raka. Om sangat mencintai kamu Raka. Om ingin memilikimu malam ini dan selama-lamanya. Rayuku lagi. Tapi aku ucapan Raka terbata. Aku dengan cekatan menahan ucapannya itu dengan gerakan liarku. Raka akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Pengaruh minuman itu cukup membuat dia tak berdaya menerima perlakuanku. Raka akhirnya hanya bisa pasrah, membiarkanku melakukan apa yang selama ini hanya ada dalam hayalanku. Aku berhasil membawa Raka hanyut dalam gelombang penuh keindahan. Raka perlahan mulai bisa menikmati hal tersebut. Cuaca malam itu cukup dingin, namun kami justru merasa terbakar oleh gelora keinginan kami.
Aku tak ingin melepaskan Raka, tidak sedetik pun. Dia milikku seutuhnya malam ini. Setiap jengkal kulitnya adalah anugerah terindah yang membuatku terbuai. Keindahan seorang Raka adalah pahatan mahakarya yang sempurna, tampan, kekar, dan gagah. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya, tak tersisa. Aku dan Raka, hanya kami berdua malam itu. Perjalanan yang sangat panjang yang membuat kami merasa lelah, namun kelelahan itu sungguh indah, sangat indah, begitu indah. Dan keindahan itu kian terasa saat akhirnya perjalanan kami sampai pada tujuan yang menjadi impian setiap insan yang dilanda asmara. Indah, penuh pesona. Hingga malam pun berlalu dengan begitu cepat. Pagi itu aku terbangun. Aku melihat Raka sedang mengemasi barang-barangnya. "Kamu mau kemana?" tanyaku heran. "Aku harus pulang. Aku tidak ingin di sini. Om sengaja mengajak aku ke sini agar Om bisa menguasai aku. Tak kusangka Om akan melakukan semua itu padaku." Kasar suara Raka menjawab. "Om melakukannya karena Om memang benar-benar mencintai kamu, Raka," ucapku penuh perasaan. "Bullshit, omong kosong. Om memang sudah biasa melakukan hal ini kan, dan aku adalah korban Om yang kesekiannya," balas Raka masih kasar. "Om memang punya masa lalu yang suram, Raka. Om memang pernah melakukan hal tersebut, tapi itu dulu, jauh sebelum Om menikah dengan ibu kamu. Dan sejak kamu mulai tumbuh dewasa, tiba-tiba saja aku jatuh cinta padamu, Raka. Kamu bukan korban, Raka. Kamu adalah orang yang aku cintai." Jelasku panjang lebar dengan suaraku yang mulai serak. Terserah Om Darwis mau ngomong apa, aku tidak akan percaya. Aku tidak sudi lagi melihat Om. Aku benci Om Darwis, dan aku harap Om segera meninggalkan ibuku. Aku tidak sudi punya ayah tiri seorang gay. Suara Raka semakin kasar. Raka selesai mengemasi barangnya dengan acak-acakan, lalu kemudian dia melangkah dengan terburu menuju pintu keluar. Bunyi dentuman suara pintu yang dihempaskan Raka membuat aku merasa terhenyak. Semarah itukah Raka padaku? Batinku lirih. Tapi aku tak berani mengejarnya. Aku hanya bisa membiarkan Raka pergi dengan segala amarahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Aku bingung. Jujur harus aku akui, kalau peristiwa semalam sungguh meninggalkan kesan yang begitu indah di hatiku. Tapi saat ini hatiku rasanya hancur. Aku pikir tadi malam Raka melakukannya denganku adalah karena dia juga menginginkannya. Namun ternyata Raka justru meninggalkanku sendiri di sini. Aku merasa cemas, takut, dan merasa bersalah. Meskipun aku yakin Raka tidak akan berani menceritakan hal tersebut kepada ibunya, tapi aku sudah tidak punya harapan lagi untuk benar-benar bisa memiliki Raka. Aku ingin memiliki Raka selamanya, bukan sekedar kesenangan satu malam seperti yang aku rasakan malam tadi bersama Raka. Tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang jika Raka bahkan sudah tidak sudi lagi melihatku? Bagaimanakah kelanjutan kisahku bersama Raka, sang anak tiriku tersebut? Mungkinkah Raka akan tetap membenciku selamanya? Atau justru sebenarnya Raka juga menyimpan perasaan padaku?
Simak kisahku selanjutnya bersama anak tiriku di part berikutnya. Tentu saja masih di channel yang sama, channel Cerita Kehidupan Plus, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.